Waktu kita baru saja selesai melaksanakan rakor eh, persiapan pengawasan pencalonan, dan saya sekarang di kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Rapat berlangsung selama kurang lebih 3 jam di ruangan. Nah, kita mempersiapkan agenda melakukan pengawasan, termasuk subtahapan pendaftaran penelitian administrasi serta pemeriksaan kesehatan dan penetapan pasangan calon pada tahapan penyelenggaraan pilkada tahun 2020 Kabupaten Mamuju. Nah, saya saat ini sekarang saya bersama Pak Kabak Administrasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Kabak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana kesiapan Bawaslu Provinsi dalam mengkoordinatori pengawasan di 4 kabupaten? Insya Allah kan dalam menghadapi kondisi sekarang ini dalam hal COVID ya, makanya protokol kesehatan kita utamakan. Terutama kesiapan kita dari sisi APD-nya dan juga kepedulian kita untuk mensosialisasikan terkait dengan tertibnya untuk menjaga kesehatan dan kebersihan, sehingga pengawasan juga kita terkendala di lapangan. Ya, terima kasih Pak Kabak dan semangat terus. Nah, ini ada Ibu Mustika. Ibu Mustika ini Kordif PHL Bawaslu Kabupaten Mamuju. Ada yang ingin disampaikan dari hasil rakor tadi? Poin-poin apa yang bisa ditarik? Ada saya dengar itu tentang persiapan pengawasan pencalonan dan rekapitulasi DPS. Intinya adalah bahwa kami ingin PPK dan jajarannya sampai tingkat PPS memastikan bahwa rekapitulasi itu terbuka sesuai dengan PKPU 19 pasal 12. Ya. Salam awas. Oke, terima kasih Bu Kordif. Pak Ardi. Nah, ini ada Pak Ardi. Pak Ardi. Kita ngobrol sebentar dengan Pak Ardi ya. Pak Ardi Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkawi juga melaksanakan pilkada. Bagaimana testimoninya terkait hasil rakor persiapan pengawasan pencalonan dan juga rekapitulasi daftar pemilih di tingkat PPS dan PPK Sulawesi Kabupaten. Silakan Pak. Menurut saya cukup menarik apa yang kita bahas tadi, karena ini merupakan satu langkah persiapan sebelum masuk pada tahapan pencalonan. Nah, tentu di pembahasan tadi ini salah satunya adalah melakukan identifikasi potensi-potensi yang bisa saja terjadi pada tahapan pencalonan. Karena kita pikir bahwa tahapan pencalonan ini merupakan salah satu tahapan yang cukup krusial yang berpotensi disengketakan bagi pihak yang merasa dirugikan dalam ketika misalnya penyelenggara pemilu keliru di dalam mengambil sebuah keputusan. Ya. Kerawanan seperti apa ini Pak yang bisa muncul? Sebagai langkah upaya pencegahan itu sebetulnya itu berdasarkan dari hasil analisis kita, baik itu potensi adanya pemalsuan dokumen bagi setiap bakal calon mau itu yang diusulkan oleh partai politik maupun calon persorangan, terus kemudian ketepatan waktu di dalam menyampaikan dokumen persyaratannya, baik itu persyaratan calon maupun persyaratan pencalonan. Nah, hal-hal lain yang juga menjadi pertimbangan kita, bagaimana semua syarat dukungan yang disampaikan oleh masing-masing calon, maksudnya begini, semua syarat pencalonan maupun syarat calon itu betul-betul bisa terverifikasi dengan baik, sehingga nantinya tidak menetapkan bagi calon yang tidak memenuhi syarat, atau justru sebaliknya tidak menetapkan bagi bakal calon yang sudah memenuhi syarat. Ya, kita berdoa mudah-mudahan pilkada di aman-aman saja, berjalan sukses dan sesuai dengan ketentuan peraturan undang. Terima kasih. Dan kita berharap semua bakal calon yang akan mendaftarkan dirinya sebagai calon bupati maupun wakil bupati pada pilkada serentak tahun 2020 ini taat dan patuh terhadap aturan yang mengatur tentang pencalonan ini. Sekian. Oke, terima kasih Pak Ketua, sehat selalu.
Ibu Nurliana, apa kabar? Nah, ini Bu Baik. Nurliana, Kordip PHL Bawaslu Pasangkayu. Ada yang mau disampaikan terkait dengan rakor pencalonan? Alhamdulillah hari ini ilmunya luar biasa. Kami Kabupaten Pasangkayu sudah siap untuk mengawasi pencalonan. Oke, terima kasih Bu. Nah, kita masuk ke dalam kantor Bawaslu Kabu Provinsi. Nah, di sini ada Pak Slamet. Slamet, apa kabar? Bagaimana Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menghadapi pilkada? Siap? Siap. Administrasi siap? Oke. Terima kasih Pak Slamet. Semangat terus. Mudah-mudahan kita berhasil mengawasi pelaksanaan pilkada. Siap? Nah, sahabat Bawaslu, kita lagi masih mencari-cari orang di kantor Bawaslu Provinsi ini. Ini ada teman-teman dari staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten. Mereka semua sedang on. Nah, sini ada Rano, bukan Rano Karno ya, tapi Rano ini melakukan perjalanan ke Kabupaten Mamuju, staf PHL Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah. Yang mana Pak Rano? Siap. Siap mengawasi? Mengawasi. Oke. Nah, sahabat Bawaslu, nantikan perjalanan kami selanjutnya masih bersama saya Eman dan Ilham Agung Nurseja. Di video-video selanjutnya kita akan mengupas tentang subtahapan maupun pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu pada pilkada tahun 2020. Salam awas.